Halo semuanya, musim anime Spring 2026 akan dimulai, banyak anime seru dan bagus yang wajib kamu tonton. Dan seperti biasa anime genre romance juga akan ikut memeriahkan, mulai dari anime mai kisah sampai drama serius. Di video kali ini, aku akan merekomendasikan beberapa anime romance, yang akan rilis di musim Spring 2026. Jika kamu suka dengan anime romance, maka di musim anime Spring 2026 ini, banyak banget anime romance yang bikin gula darah naik. Tadaima Ojamasaremasu, bercerita tentang Rinko, seorang karyawati kantor, yang sebenarnya adalah seorang otaku yang hidup sendiri. Di sela-sela hari-harinya yang sibuk, ia menyembuhkan rasa lelahnya dengan menonton anime dan membaca manga. Namun, setiap kali ia menonton anime, muncul protes keras berupa dentuman ke dinding dari tetangga sebelah kanannya. Rinko pun meminta bantuan Satsuki, tetangga sebelah kirinya, untuk menengahi berbicara dengan tetangga sebelah kanan yang pemarah. Namun, siapa sangka yang muncul setelah menendang dinding hingga jebol adalah Usaharu Sensei, penulis asli dari manga favorit Rinko. Yowa Sensei, bercerita tentang Hiyori Hiwamura, yang ditakuti murid-muridnya dan dianggap sebagai guru mengerikan. Namun, sebenarnya dia hanyalah guru yang lemah dengan stamina 0, dan punya suara yang sangat lirih. Suatu hari, Abikura-kun, dari kelas yang dia ajar, secara kebetulan mengetahui rahasia Hiwamura Sensei. Ia bertekad untuk bekerja sama dengan guru yang canggung itu untuk menghilangkan kesalahpahaman para murid, agar usaha kerasnya terbayar. Sambil terlibat dalam berbagai situasi yang bikin deg-degan, ia mendukung Hiwamura Sensei yang sangat ia sayangi. Otaku Niyasashi Galwa Inai, bercerita tentang Takuya Seo, seorang otaku suram yang tidak menonjol. Suatu hari, ia tiba-tiba diajak bicara oleh dua gyaru sekelasnya, Kei Amane dan Kotoko Ijichi. Amane gadis yang keren, tapi agak ceroboh, dan entah mengapa sepertinya sefrekuensi dengan otaku. Sementara itu, Ijichi gadis ceria dan mudah dekat dengan orang lain. Amane mengatakan dirinya tahu anime karena pengaruh adiknya, dan menolak disebut otaku. Dari sinilah sebuah cerita yang tak biasa dimulai, di mana seorang otaku dan dua gyaru menawan dengan kepribadian berbeda, tetapi mulai dekat lewat hobi yang sama. Kana sama wa Akumade Choroi. Ceritanya berpusat pada Kana, seorang gadis yang terlihat seperti siswi biasa, tapi sebenarnya adalah sosok iblis. Meski punya aura misterius dan tampak sulit didekati, kenyataannya Kana punya kepribadian yang lugu, polos, dan gampang banget kalah dalam urusan perasaan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang cowok biasa yang tanpa sengaja mulai mendekatinya. Alih-alih jadi hubungan yang penuh dominasi seperti yang dibayangkan dari sosok supernatural, justru Kana yang sering salah tingkah, cemburu, dan kebawa perasaan duluan. Koori no Juheki, bercerita Koyuki Hikawa, adalah seorang siswi SMA yang tidak pandai berinteraksi dengan orang lain.
Selain sahabat masa kecilnya, Miki Azumi, ia tidak pernah bergaul dengan siapapun dan menjalani hari-harinya dengan tenang. Namun, suatu hari seorang laki-laki bernama Minato Amamiya, tiba-tiba muncul di hadapannya dan entah mengapa, ia terus mendekati Koyuki tanpa jarak. Canggung, bikin gregetan, tapi tetap terasa manis. Drama remaja penuh kesalahpahaman dan perasaan yang saling bersinggungan ini kini mulai terungkap. Kirio Fans Club. Cerita berpusat pada seorang siswi bernama Miyoshi dan Sometani, yang sangat mengidolakan sosok populer bernama Kirio. Bersama teman-temannya di klub, mereka menjalani hari-hari penuh tingkah konyol, diskusi berlebihan soal Kirio, hingga berbagai rencana absurd demi mendekatkan diri dengan idola mereka. Alih-alih penuh drama berat, anime ini lebih menonjolkan persahabatan dan situasi sehari-hari. Agent of the Four Seasons, bercerita tentang Hinagiku Kayou, seorang agen musim semi, yang menghilang 10 tahun lalu. Selama 10 tahun itu pula, sang ajudan pelindung musim semi, Sakura Himedaka, terus mencari tuannya dengan putus asa. Kisah ini mulai bergerak ketika suatu hari Hinagiku tiba-tiba kembali. Perjalanan Hinagiku dan Sakura untuk menghantarkan kembali musim semi pun dimulai. Ini adalah kisah tentang kehilangan dan kebangkitan para dewa berwujud manusia pembawa musim beserta para pelindung mereka.